Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat ya, semangat dan selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, amin. Kembali lagi dengan saya, dengan aktivitas ibu rumah tangga, anak satu di kontrakan sederhana ya teman-teman. Hari ini saya mau berbagi kegiatan di pagi hari. Hari ini kontrakan berantakan banget ya teman-teman, karena semalam itu nggak saya beres-beresin. Soalnya semalam tuh anak saya tiba-tiba badannya panas dan demam gitu ya teman-teman. Tapi udah saya olesin pakai bawang merah dan minyak telon gitu. Alhamdulillah panasnya udah turun. Karena semalaman itu saya nemenin anak saya uring-uringan, jadi semalaman tuh saya nggak tidur teman-teman. Makanya hari ini tuh saya ngantuk banget ya, mau banget rasanya istirahat. Tapi mau gimana ya, kontrakan super duper berantakan, mau nggak mau harus saya beres-beresin dulu. Sambil menunggu pas suami pulang juga ya, karena hari ini tuh hari Jumat, pas suami pulangnya tuh lebih awal ya, setengah hari gitu. Jadi saya mau cepet-cepet aja bersih-bersih dulu, beres-beres kontrakan yang berantakan ini. Nanti kalau pas suami udah pulang, ada yang nemenin anak saya main, saya bisa istirahat gitu ya teman-teman. Jadi pas istirahat tuh udah enak gitu ya, karena beberesnya udah selesai, kontrakan juga udah rapi, bisa tidur nyenyak dan gak kepikiran ya. Beberes kamarnya udah selesai ya, udah rapih lagi, udah dikebas-kebas juga. Dan saya juga mau ngumpulin ini yang udah kotor-kotor, mukena sama handuk, nanti saya mau simpen di mesin cuci ya. Saya juga ngelihat kaca riasnya udah mulai berantakan nih teman-teman, jadi saya rapi-rapikan aja sedikit ya. Ini udah pada jatuh-jatuh, udah banyak yang kosong teman-teman, belum pada direfill lagi. Ada juga kapas-kapas yang bekas pakai, terus plastik-plastik yang udah nggak kepake pada ngumpul di sini teman-teman. Makanya mau saya bersihkan, mau dibuang-buang plastik kapas-kapas yang udah nggak kepakainya ini. Nah, beres-beres di kamar anak saya udah selesai ya, kaca rias juga udah saya rapikan. Ini sampah-sampahnya mau saya buang di tempat sampah, dan baju kotornya juga saya simpan di mesin cuci ya. Lanjut saya mau beres-beresin yang lainnya nih teman-teman. Ini ada remote AC, ada HP, ada larutan, saya simpanin aja dulu di sini. Lanjut lagi ya teman-teman, beralih beres-beresnya di ruangan depan ya. Ini kabelnya saya simpan aja dulu di sini, dan ada sarung sajadah juga mau saya simpenin, bekasnya suami tadi subuh sholat ya teman-teman. Dan ini baju-baju belum sempat saya beresin ya teman-teman. Kemarin itu saya angkatin buru-buru karena hujannya deres banget, jadi pagi ini baru saya beresin dan baru dicopot-copotin dari gantungan bajunya. Nanti kalau misalnya udah selesai semua, mau saya setrika ya teman-teman. Tapi karena hari ini saya lagi ngantuk banget dan capek banget, jadi bajunya ini mau saya beresin aja dulu, nanti disetrikanya kalau misalnya tenaganya udah kekumpul lagi ya. Karena kerjaan setrika itu paling menyebalkan ya teman-teman, soalnya itu tuh makan waktu lama banget dan capek banget ya. Pinggang juga langsung berasa gitu sakit kalau misalnya kita nyetrika baju, apalagi kalau nyetrikanya tuh sebanyak ini ya. Makanya nanti mau saya cicil-cicil aja teman-teman, setrikanya sedikit-sedikit. Nah, ini udah dicopotin semua dari gantungannya, nanti mau saya simpan aja kayak gini ya teman-teman, mau disimpan di keranjang aja dulu. Nanti kalau misalnya udah beres semuanya, udah senggang, udah nggak ada kerjaan yang numpuk gitu, baru saya setrikain bajunya. Udah selesai ngurusin baju-baju yang gak ada habisnya itu ya teman-teman. Lanjut saya mau bersihin teras. Ini juga terasnya tinggal ngilangin air sama sedikit tanah-tanah ini aja ya teman-teman. Saya lap pakai kesetnya aja, karena kesetnya ini sedikit basah ya kena air hujan. Udah selesai dilap-lap ya, udah kering juga lantainya, tinggal disapu-sapu aja ya teman-teman. Tuh udah langsung kelihatan bersih ya, karena dielap pakai elap yang sedikit lembab itu. Dan kesetnya saya simpan di sini aja, nanti juga bakalan kering sendiri, nggak perlu dijemur ya teman-teman, karena sinar mataharinya juga bakalan masuk.
Beres-beres nyapu-nyapunya udah selesai ya di ruangan depan dan ruangan tengah. Teras juga udah bersih. Lanjut saya mau ngurusin anak saya dulu ya teman-teman. Nah ini habis saya mandiin pakai air hangat, langsung saya mau gantiin bajunya dulu. Nah ini kenapa anak saya mandiin ya, padahal abis demam semalamnya. Sepengetahuan saya ya teman-teman, kata dokter anak yang pernah saya dengar gitu, kalau anak lagi demam itu harus tetap dimandiin, tapi dimandiinnya pakai air hangat ya teman-teman, jangan air dingin. Dilihat juga kondisi panasnya itu lagi tinggi atau udah turun. Karena anak saya ini udah turun panasnya, makanya saya mandiin. Sebelumnya juga ini anak saya udah makan, udah nyusu ya, jadi perutnya tuh nggak kosong. Insya Allah aman kalau dimandiin ya teman-teman, dan suhu panasnya juga udah normal. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya teman-teman, dan mohon maaf juga kalau misalnya beda pendapat, karena setiap ibu itu punya cara pola asuh masing-masing ya. Dan yang pasti semua ibu itu paling tahu ya yang terbaik untuk anak-anaknya. Udah selesai ngurusin anak, lanjut lagi ya teman-teman, saya mau ngepel. Jadi pelannya ini udah saya cuci dan udah saya rendam juga ya, tinggal diperes-peres aja. Lanjut saya mau ngepel dulu ya teman-teman, karena habis ini mau beres-beres di kamar mandi, mau sikat-sikat kamar mandi. Kegiatan ibu rumah tangga yang satu ini ya, ngepel lantai, itu hal yang paling sering saya lakuin ya teman-teman. Hampir setiap hari saya tuh ngepel aja, apalagi kalau misalnya habis masak. Kalau habis masak itu kan lengket semua ya lantai dapurnya itu, dan saya kan pasti bolak-balik ke depan ke belakang gitu. Nah lengketnya tuh nular kemana-mana teman-teman, jadi wajib banget saya tuh ngepel setiap hari supaya jalannya tuh lebih enak dan lebih nyaman gitu ya. Apalagi punya anak kecil yang kalau makan tuh segala tumpah gitu ya teman-teman. Dan ruangannya ini cuma 3 petak ya, pasti kotornya tuh kemana-mana. Makanya saya tuh selalu ngepel, rajin banget setiap hari saya tuh ngepel lantai ini ya teman-teman. Soalnya kalau udah dipel itu rasanya enak banget, nyaman gitu jalannya, dan lebih adem gitu di dalam ruangan ini. Alhamdulillah ngepelnya udah selesai nih teman-teman. Lanjut ya, saya mau sikat-sikatin WC-nya ini. Ini tadi udah saya kasih sabun ya teman-teman, dan udah saya diemin selama saya ngepel tadi, tinggal disikat-sikat aja. Jujur ya, saya tuh capek banget ya teman-teman kalau ngebersihin kamar mandi ini, karena kamar mandi di kontrakan saya ini tuh gede banget ya. Jadi kalau misalnya nyikatin kamar mandinya itu ya cukup butuh tenaga gitu ya teman-teman. Apalagi warna kamar mandinya itu ya coklat kayak gini lantainya, jadi harus sering-sering disikat karena kotorannya tuh selalu kelihatan banget. Dan ini piring-piringnya udah saya cuciin, udah saya simpenin juga di rak piring ya, karena saya udah lapar banget nih teman-teman. Saya mau masak mie instan aja yang simple-simple dan cepet. Hari ini tuh saya nggak masak apa-apa ya. Tadi pagi itu untuk sarapan saya cuma bikin nasi goreng, jadi saya belum masak karena nggak ada bahan untuk masakan gitu ya teman-teman. Saya belum belanja, jadi biar cepet saya mau masak mie instan aja buat ganjel perut dulu. Dan tadi juga saya udah nyuruh Pak suami juga untuk sekalian beli makan aja di luar, karena saya nggak masak ya, dia mau beli makanan di luar aja ya teman-teman. Karena saya juga nggak sempet ya mikirin hari ini masak apa, dan Pak suami juga tadi pagi tuh berangkatnya pagi-pagi banget. Terus saya semalam itu kan bobonya tuh pagi ya teman-teman. Pas bangun-bangun ya langsung beres-beres kayak gini. Nah ini mie instannya kelihatan enak banget ya teman-teman. Saya tambahin sosis dan dumpling cheese-nya.
Saya mau makannya pakai nasi ya teman-teman. Sekarang tuh sekitaran jam 11 siang dan tadi juga saya udah mandi ya. Abis nyikatin kamar mandi itu saya langsung mandi karena bajunya basah semua ya teman-teman. Mari makan teman-teman. Jadi makanan saya hari ini sederhana, simple ya. Semua juga punya mie instan. Jadi kalau misalnya teman-teman gak ada lauk di rumah ya udah makan aja mie instan kayak gini pakai nasi, udah enak banget ya teman-teman. Orang Indonesia kalau makan apapun itu kalau nggak pakai nasi ya nggak enak ya. Sebenarnya makan mie instan pakai nasi itu double karbohidrat ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena saya lapar banget ya udah saya pakai nasi aja supaya lebih kenyang. Kalau teman-teman semua masak apa hari ini coba komen di kolom komentar ya, dan siapa yang suka makan mie instan pakai nasi komen juga ya, ramein kolom komentarnya teman-teman. Dan saya mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.